Ya, bilang saya ini kelas ini. Saat ini sih lompat. Apa random saya, nanti saya yang urus. Aku saya dihargai. Saya sangat menghargai kehadiran Anda. Tapi keluar gini. Ketentuannya Anda bisa baca ya. Jadi ketika ya, program yang akan kita rancang ini, ketika user memasukkan nilai hasil belajar ya, dengan ketentuan ya, bila nilainya itu lebih kecil 51, artinya 50 ke bawah, maka dia skornya predikat nilainya itu E. Manakala dia nilainya di bawah 71 ya. Nilainya di bawah 71 maka nilainya itu D. Manakala nilainya di bawah 81 gitu, maka nilainya C. Manakala nilainya di bawah 91 maka nilainya B. Selain itu ya, maka nilainya A. Sekarang coba Anda rancang programnya. Silakan Anda rancang programnya. Ada yang di bawah ini. Bukan saya ada di bawah. Sudah nih. Kalau masih tiga itu. Pasal ini. Ada dia? Hah? Baik, gimana gitu? Jawaban soal ini asesmen ganti file lagi, ganti oh bukan ganti file.
Jadi asah diri Anda setajam mungkin. Karena sekarang perusahaan-perusahaan software, perusahaan-perusahaan hardware itu banyak melakukan rekrutmen ya, ke talenta-talenta digital kalau istilah sekarang ya. Seperti misalnya Samsung, Apple itu punya program pengembangan sumber daya manusia. Dan itu seleksinya tidak seperti seleksi CPNS ya. Pakai masukan ijazah apa segala macam. Itu seleksinya Anda diuji kompetensi Anda. Jadi tidak boleh mengandalkan saya kemenakannya ini dan seterusnya. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Telkom, Apple, Samsung misalnya, LG itu punya program-program rekrutmen sumber daya manusia ya. Itu dijadikan ini. Jadi kalau Anda bisa masuk ke situ itu harapan besar. Seperti ada seniormu yang Vicky Irwanto ya, yang alumni tahun 2019, dia diterima di Apple itu ya, untuk jadi ini magang sebagai sumber daya manusia di Apple ya. Dia ditempatkan di Batam itu. Sudah ada berapa itu sudah ada berapa menit? Sudah jalan tuh. Oke, saya kira ini. Coba sekarang perhatikan ke ini. Saya mau jelaskan baris per baris. Yang maksud dari program pertama ini. Untuk program pertama ini dimulai dengan judul program. Jerman ini kamu mulai Pak? Begini, satu hal itu yang ini kan sebentar lagi Anda kuliah. Anda harus tahu kalau bahasa anak sekarang passion Anda ya. Itu ternyata banyak orang tidak paham passionnya. Maka ada istilah mengenal diri sendiri. Jadi mulai sekarang kenali diri Anda, ya, supaya Anda tidak salah jurusan. Apa kalau anak sekarang bilang passion ya? Jadi cari passion Anda. Karena kalau itu passion Anda dan Anda kerjakan itu pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi banyak orang yang gagal itu karena bukan passionnya dia kerjakan, bukan bakat minatnya. Jadi mulai sekarang itu, coba tanya dirimu itu. Maka ada istilah
mengenal diri sendiri. Biasa orang pandai menilai orang lain, tapi dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Lalu juga nih. Yang terus. Salah. Baik, kalau sudah ini kuasa itu dua. Apa yang salah? Apa yang bilang? Kan ditentukan baris keberapa yang salah itu. Salahnya apa? Coba dia kasih. Ya, apa dia bilang itu baris kolom berapa yang salah? Tiga. Baris ketiga kan berarti mana? Mana? Apa? Far. Ini tidak ada titik komanya enggak ini? Ada Pak. Apa yang dibilang di situ? Baris ketiga apa salahnya? Fatal syntax error. Identifier apa? Titik komanya Pak. Mungkin yang di atas tidak ada titik komanya. Di atasnya par itu program apa itu? Ada Yang di Farma? enggak di sini? Oh yang di Ya itu kan. Itu biasa kalau yang ditunjuk baris ketiga itu biasanya salahnya ada di baris kedua. Jalan kan? Oke Pak. Coba coba enggak. Ini usus CRTE ada titik ini titik komanya. Oke. Jadi penilaian saya ya, ketika ada kesalahan ya, dan Anda bisa mencari kesalahan sendiri itu nilainya tinggi ya. Saya kasih nilai A Anda. Ya. Dan ketika ada kesalahan Anda banyak tentu di situ ada kayak Pak Riza karena dia lancar terus berarti dia artinya dia memahami. Ya. Itu berarti nilainya A ya, kira-kira seperti itu. Jadi akumulasi nilainya itu dari ini ya. Oke. Jadi dari unjuk kerja Anda, saya sudah bisa menilai Anda ya, bahwa Anda seperti ini ya. Ketahuan ya. Jadi biasanya itu kalau ada salah ditunjukkan di baris keberapa, di kolom keberapa kesalahan. Kemudian kesalahannya itu apa? Nah biasanya kalau yang salah di baris keempat, ditunjuk di baris keempat, biasanya itu ada di baris justru ada di baris ketiga. Oke. Jadi if yang banyak ini. Jadi bedanya dengan yang terdahulu tadi dua, di contoh program ketiga ini itu ada 3 pilihan. Jadi
sama dengan yang pertama, kedua. Jadi orang diminta untuk memasukkan bilangan. Oke. Orang diminta untuk memasukkan bilangan, kemudian bilangannya diuji. Nah, cuma di sini jika bilangan lebih besar 0, maka bilangan positif. Bila yang Anda masukkan 0, maka program mengatakan yang Anda ketik itu 0. Selain itu, maka bilangan negatif. Yang banyak ini bisa dikembangkan. Coba stop dulu. Silakan kalau sudah selesai mengetik, Anda langsung klik, ada di atas itu ada tombol run ya, untuk menguji apakah programnya jalan atau tidak. Anda klik itu tombol run. Sudah. Oke, Pak Riza sudah selesai. Kita tunggu yang lain ya. Oke, bagi yang sudah langsung dicoba dengan klik tombol run ya. Tombol run itu ada di atas. Atau run ya, run. Jadi untuk menjalankan lagi, di stop dulu baru run lagi. Ada tombol stop di atas. Sudah. Jadi Pascal tidak case sensitif ya. Jadi huruf besar, huruf kecil itu tidak dibedakan di Pascal. Beda kalau Anda pakai C atau C++, itu huruf besar atau huruf kecil itu dibedakan. Di Python juga begitu.
Tutup ini. Tes ini kan orang itu kalau warna merah di bawah Nggak usah disimpan ya, nggak usah disimpan. kalau betul iya ya berubah tuh Rumusnya cok. ubah ke Pascal belum ubah tuh Iya. ubah dulu ke Pascal Bisa gitu ya. bawah berasa itu gitu Selanjutnya keyword uses CRT ya, itu menggunakan untuk membersihkan layar ya. Kemudian kita pasang tulisan variabel maksudnya ini. Di sini kita buat variabel A ya, variabel A tipe datanya integer. Kemudian program dimulai dengan begin, mulai. Setelah itu clear screen. Jadi ketika program dijalankan, layar dibersihkan. Jadi dengan clear screen. Kemudian kita tampilkan tulisan right line, masukkan bilangan integer. Jadi masukkan bilangan bulat. Kemudian kita baca itu bilangannya. Nah, ketika kita sudah memasukkan bilangan, maka komputer melakukan pengujian. Jadi diuji. Nah, di sini kondisinya adalah jika A lebih besar atau sama dengan 0, maka itu bilangan positif. Nah, itu saya kondisi berakhir di situ. Ada yang mau bertanya ke sini? Karena dia hanya satu kondisi, maka dia hanya mengeksekusi satu kondisi. Karena makanya judul programnya tadi if satu kondisi. Kira-kira begitu ya. Nah, sama kalau misalnya Anda sedang naik sepeda motor, kalau jalannya hanya belok ke kiri, ngapain Anda harus belok ke kanan? Kira-kira maksudnya sama itu ya. Jadi kalau hanya belok ke kiri, maka belok ke kiri lah Anda. Kira-kira begitu. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan ini. Kita lanjutkan dengan contoh program kedua. Jadi silakan buka yang saya sudah bagikan LKPD-nya di grup WA ya. Contoh program kedua. Ya, aku semua ini Pak. Ya? Ya, semua Pak. Ya, yang program kedua. Tidak usah disimpan dan online. Hapus saja, dikasih begini, di scroll ke atas baru del ya, baru mengetik program, contoh program yang kedua. Ya, dihapus. Coba. Silakan ya. Coba di mana-mana. Ayo bicara bentar ini. Bicara blok ya bentar ya baru langsung bisa listrik ini enggak bisa. Program 2 Pak. Program 2 ya. atau mau kasih bukti juga saya tanya Kontrol kami. You can Kita bisa mengetik ulang program contoh program kedua. Oke, lanjut saja. Kalau ada yang tidak jelas menurut Anda, silakan menyela saya bertanya ya. Ini kalau ada bantu temannya di kampus. Jadi ada istilah tutor sebaya ya. Jadi
kadang kita minta bantuan teman apa segala macam. Bisa memang. Bahasa Toraja, jadi masing-masing itu memiliki ciri khasnya sendiri. Jadi yang terbaik adalah yang bisa semua. Bahasa Jawa bisa, bahasa Bugis bisa, bahasa Mandar bisa. Jadi Anda tidak boleh terlalu bangga kalau hanya menguasai bahasanya sendiri. Semakin banyak Anda menguasai bahasa kan semakin bagus. Kira-kira begitu. Nanti belajar Python. Bisa. Python tuh gila itu bahasanya. Bagus tuh kalau beli yang ada jepitan ini. Yang jelas kalau Anda jadi programmer, kalau sekarang bahasa kerennya itu developer ya, bukan programmer. Itu Anda bekerja di ruangan yang ada AC-nya. Jadi Anda tidak kegerahan. Jadi insya Allah ini nanti Rizal ini mau jadi sarjana komputer juga. Amin. Cewek-cewek ini kalau di bank itu sudah gaji banyak, ruangannya dingin, yang datang senyumnya cerah karena mau terima uang toh. Tiga ya. Sudah. Coba Diran, ini. Sudah nampak. Coba masukkan bilangan negatif 7, negatif 7. Spasi Pak tidak. Ya, angka enggak usah pas. Negatif baru Tidak. enter coba. Negatif 7. Ya, Terus Pak, apa yang bilang itu? nilai A negatif 7. Betul, berarti tidak salah programnya. Ya, Pak Riza sudah selesai. Jadi di sini di contoh program kedua ini if dengan dua kondisi. Ya. Di contoh sini, jadi user atau pengguna itu memasukkan bilangan. Jadi eksekusinya itu tergantung dari bilangan yang dimasukkan. Nah, manakala yang dimasukkan itu bilangan positif, maka akan muncul tulisan yang Anda masukkan itu bilangan positif. Ketika Anda masukkan bilangan negatif, maka yang akan muncul bilangan negatif. Jadi
ketika kita masukkan bilangan positif, maka yang dieksekusi itu hanya blok program yang menampilkan ketika nilainya positif ya. Oke, kita bahas baris per baris ya. Kita bahas baris per baris di contoh program kedua ini. Jadi program dimulai dengan judul program yaitu program if else ya, if then else. Kemudian sama uses CRT kita gunakan ya, untuk pembersih layar. Kemudian kita bikin variabel sama, kita masih pakai variabel A berupa bilangan integer ya, tipe datanya integer. Kemudian begin mulai program, kemudian clear screen, dibersihkan layar, kemudian kita tampilkan tulisan masukkan bilangan integer. Nah, ketika bilangan dimasuk maka bilangan dibaca ya, dibaca dengan red line A. Kemudian kita uji. Ya, kita uji if A lebih besar sama dengan 0, maka pesan yang ditampilkan adalah yang Anda ketik itu bilangan positif ya. Nah, manakala yang Anda ketik bukan bilangan positif, maka yang dieksekusi adalah sebaliknya, bahwa muncul pesan yang Anda ketik bilangan negatif. Program berakhir sampai di situ ya. Dengan N. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ada perbedaan ya. Kalau yang tadi ketika satu kondisi sama, kalau di contoh tadi guru TK, jadi guru TK itu hanya berbuat atau melakukan sesuatu, melakukan tindakan manakala ada anak-anak yang rewel. Ketika tidak ada anak-anak yang rewel, itu guru diam saja. Kira-kira begitu. Nah, di contoh program kedua sudah agak beda. Jadi kalau dianalogikan guru TK tadi, bila diketemukan atau didapat anak-anak rewel, maka dikelola itu supaya tidak rewel. Sebaliknya, ya, biar tidak rewel, dikelola juga, ditangani juga, karena ada dua pilihan. Kalau yang pertama tadi hanya satu pilihan. Nah, seperti itu ya. Bagaimana sampai di sini? Atau di Bandung? Itu ada juga di Jakarta itu yang Bina Nusantara, di Tangerang kalau misalnya. Sampai di Jakarta. Bisa kok kerja di bank itu deh. Orang di bank itu yang manis-manis juga dicari. Pokoknya belajar ya, tidak boleh berhenti belajar. Siapa guru? Apalagi ini yang cowok toh. Karena nanti baru tamat SMA minta kawin lagi. Coba. Minta kawin, istrinya mau dikasih makan batu. Itu di kelas 11 MIPA 5 kalau tidak salah, saya pernah bilang
Jangan buru-buru kawin. Kenapa? Itu orang kawin ternyata enaknya cuma 10%. Langsung Sumarni kalau salah namanya, Marni. Dia tanya, kenapa cuma 10% Pak? Yang 90% apa? Itu Sumarni nanya ke saya toh. Saya bilang kamu mau tahu apa yang 90%? Itu ternyata yang 90% itu orang kawin itu enak, tenang. Kayak ini cepat. Habis suara gue. Kamera jalan. Ini jalan. Coba jalankan. Coba masukkan nilai 95. Ya, enter. Coba masukkan diuji semua itu. Di stop lagi Pak. Ya, stop lagi, jalankan ulang. Berapa ini Pak? Ya, ini. Dapat B kan? Oke, sudah selesai ini bagus. Pak Riza ya. Sudah. Oke, saya langsung kasih nilai ya. Belajar Ya, sedikit ya lagi. berapa nilainya? 10%. Nah, itu Iya, 90. 99 misalnya. Berapa? Ya, Lancar. ya. Apa predikatnya itu? Sudah dilihat nilai A. Nilai A. Coba kasih masuk 51. Di stop dulu. Ya, run lagi. Coba masukkan 50 berapa tadi? Oh, ada. Ya, Ternyata ya. pada dilihat nilai C. C. Betul. D kalau enggak salah itu. C Pak. D C. Coba lihat listing programnya. 51 itu dapat C. D Pak. Oh D di sini D sesuai. E dulu baru D kan. D stop dulu kalau mau perbaiki. Jadi stop dulu kalau mau diedit ah. Oke, sudah cuma aja itu. Ya. Oke. Yang lain siapa yang sudah? Ya Pak. Sudah Pak. Ya Pak. Kirim di tekan tombol kirim Sudah nih Pak. supaya ada bahan buat saya. Ya Pak Guru. Saya bisa yang sulit itu di bagian apanya dan seterusnya. Sama kalau begini kalau orang Jawa itu merasa sulit berbahasa Mandar. Orang Mandar juga demikian, merasa sulit berbahasa Jawa. Tetapi kalau Anda mencobanya, Anda serius pasti bisa ya. Yang walaupun Anda bukan orang Mandar misalnya, insya Allah Anda bisa bahasa Mandar. Demikian juga sebaliknya. Jadi apapun itu kuncinya itu di praktis ya. Saya istilahkan praktis. Oke.
Oke, saya kira sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih. Jadi insya Allah berikutnya kita akan belajar tentang perulangan ya. Perulangan. Jadi di pemrograman itu ada istilah perulangan atau looping ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perulangan. Sekian, terima kasih. Sebelum kita berdoa dulu. Oke, sebelum berdoa menurut keyakinan Anda masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.